Jumpa lagi di Opini Budiman. Kali ini saya akan bercerita soal DPR. Yang menjadi heboh adalah Krisdayanti, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Kita harus berterima kasih kepada Krisdayanti. Selama ini DPR begitu melempem, hampir tidak pernah terdengar beritanya di media massa. Dan kemudian Krisdayanti kemudian mengungkapkan dan menjadi viral kemana-mana. Anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur 5 itu membeberkan tunjangan, membeberkan gaji, membeberkan dana aspirasi, dana kunjungan kerja dalam percakapan dengan Akbar Faisal. Akbar adalah seorang politisi yang kemudian meniti karir sebagai YouTuber. Banyak orang mungkin yang merasa terganggu dengan Krisdayanti, sehingga pimpinan fraksi PDI Perjuangan kemudian juga memanggil Krisdayanti karena membuat kehebohan soal uang-uang yang diterimanya sebagai anggota DPR. Tetapi bagi publik dan bagi saya sendiri minimal pengakuan Krisdayanti itu adalah pengakuan yang jujur. Itulah yang memang diterima oleh anggota DPR. Dan tentunya dengan penghasilan yang begitu besar, dengan dana aspirasi yang begitu besar, dengan dana kunjungan kerja yang begitu besar, sangat wajar kalau kemudian para pemilihnya, konstituennya, kemudian menuntut juga kinerja dari anggota DPR itu. Kalau kita kutip dari percakapan Krisdayanti dengan Akbar Faisal, Krisdayanti mengatakan bahwa setiap tanggal 1 menerima 16 juta, tanggal 5 menerima 59 juta. Itu kata Krisdayanti atau dipanggil KD. Akbar kemudian mengatakan, jadi 16 juta itu gaji pokok, 59 juta itu tunjangan-tunjangan komunikasi segala macam. Tanya Akbar Faisal. Dan KD kemudian mengatakan dana aspirasi mungkin. Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Dana aspirasi itu kita setiap reses ada 450 juta, itu 5 kali dalam setahun. Tapi sekarang juga ada 140 juta, 8 kali dalam setahun. Terima kasih kepada KD, sehingga publik kemudian tahu betapa besar sebetulnya anggaran yang diterima oleh anggota DPR. Tentunya masih ditambah dengan rumah dinas dan berbagai tunjangan-tunjangan yang lain. Itulah yang kemudian pantas kemudian publik, pemilih-pemilih yang kemudian menggugat kinerja dari anggota DPR. Dengan penghasilan yang begitu besar, rasanya memang nggak pantas lah kalau anggota DPR kemudian atau wakil ketua DPR ikut mengatur-ngatur perkara. Itu nggak pas karena penghasilannya juga sudah sangat-sangat besar, sudah sangat cukup mereka untuk mengartikulasikan pendapat-pendapat dari masyarakat. Dengan penerimaan yang begitu besar, bukan berarti DPR harus membebek kepada kekuasaan. Bukan berarti harus mengamini kekuasaan. Karena uang-uang yang diterima itu bukan uang dari pemerintah. Itu adalah uang dari rakyat, uang dari pajak rakyat, dan dari mungkin juga dari berbagai penghasilan yang lain. Sehingga sejatinya anggota DPR, parlemen, parle itu berbicara. Ya, artinya adalah bertugas untuk mengawasi pemerintahan, mengatur soal anggaran, dan kemudian membuat legislasi. Misalnya membentuk panitia khusus penyelidikan soal KPK. Kenapa KPK alih status ini nggak selesai-selesai? Sehingga ada sekian banyak pegawainya kemudian dipecat. DPR harus berbuat untuk melakukan penyelidikan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kemudian rekomendasi Ombudsman, mengapa kemudian rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia nggak dijalankan. Memang terasa menjadi anggota DPR di Indonesia begitu mewah. Selain penghasilan yang diterima cukup besar, nomor mobilnya pun nomor mobil yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Itu menjadi ironi kalau kita bandingkan dengan anggota DPR di Swedia. Swedia itu negara terbersih dari korupsi. Sementara Indonesia masih kategori negara-negara yang terkorup. Swedia itu nomor 5 negara yang terbersih di negara Skandinavia. Indonesia nomor 85.
Begitu jauh antara tingkat kebersihan sebuah negara, Swedia dan Indonesia. Kalau kita kutip dari BBC.com 5 Juni 2019 ya, dilukiskan bagaimana anggota DPRD Swedia itu hidup bersahaja. Ini saya kutip dari Per Arne Hankansen, anggota parlemen Swedia dari Partai Sosialis Demokrat. Dia mengatakan bahwa kami ini nggak berbeda dengan orang kebanyakan. Nggak berbeda, sama saja sebetulnya. Lalu dia mengatakan tugas utama kami adalah mewakili rakyat, jadi tak pantas rasanya jika kami diistimewakan atau mendapatkan banyak fasilitas atau gaji yang tinggi, kata Hankansen. Yang membuat kami istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan-kebijakan negara. Di Swedia hanya punya 3 mobil dinas berjenis Volvo. Dan itu akan digunakan oleh ketua dan 3 wakilnya untuk tugas-tugas parlemen. Yang lain naik transportasi umum di sana. Anggota DPR di Swedia gajinya 6.900 dolar AS atau sekitar 98 juta per bulan. Jadi ada ketimpangan antara negara yang terbersih Swedia dengan negara Indonesia yang relatif masih berlumuran dengan korupsi. Apa yang disampaikan oleh Krisdayanti tentunya membuka mata dari masyarakat Indonesia soal bagaimana sebetulnya kondisi dari bangsa ini. Sehingga di negara yang bersih, penghasilan DPR-nya relatif rendah tanpa fasilitas, tapi negara yang memang masih korup justru ada keberlimpahan anggaran-anggaran kepada anggota DPRD. Anggota DPR juga. Jangan-jangan memang ada yang salah dengan negeri ini. Tapi apapun, terima kasih kepada KD, dan janganlah pernah lelah untuk tetap mencintai Indonesia.